orang anak ini kita dititipin loh Iya, sama Tuhan ini. betul. Kita dititipkan anak oleh Tuhan, bagaimana kita bersikap dan bertindak pada mereka. Contoh yang baik yang kita berikan. Ya kadang orang tua mungkin merasa bahwa saya bekerja capek cari uang untuk kasih makan kamu, kok kamu kurang ajar, kok kamu, makanya saya kasar sama kamu. Diajarkan bahwa dia adalah memiliki privilege, kemudian punya keistimewaan, kemudian dia punya hak segala macam, otoritas mengambil keputusan, itu kemudian berdampak ketika dia berumah tangga. Dan pendidikan itu bahwa segala urusan terkait rumah tangga dia memutuskan. Ketika salah satu anggota keluarganya itu tidak patuh, maka kemudian bisa terjadi konflik. Nah dalam rumah tangga itu memang kan pasti ada ini konflik kecil, tapi itu kan tidak berarti kekerasan itu menjadi sarana untuk melakukan kekerasan kan, pemukulan dan sebagainya. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi persoalan serius di Indonesia, khususnya Papua. Banyak korban yang mengalami luka fisik maupun trauma mendalam. Bahkan, sebagian besar memilih diam karena takut atau tidak memiliki perlindungan yang cukup. Melalui video ini, kita akan melihat fakta dan realitas yang terjadi, sekaligus mengingatkan bahwa setiap perempuan dan anak berhak hidup aman, dihormati, dan dilindungi. Ya baik Sobat Cepos, selamat siang. Kembali lagi dengan saya Lucky Ireo, pimpinan redaksi Cenderawasih Pos. Kita kembali dalam program Dialog Dua Arah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah isu yang sangat penting dan membutuhkan perhatian kita bersama, yaitu kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kasus kekerasan masih sering terjadi di berbagai lingkungan, baik di rumah, di sekolah, maupun di ruang-ruang publik. Ya, tidak sedikit korban yang memilih untuk diam karena mungkin rasa takut, atau ada tekanan, atau juga mungkin karena kurang dukungan dari lingkungan sekitar. Melalui perbincangan kita hari ini, kita akan mencoba memahami lebih jauh penyebab, dampak, serta langkah-langkah yang dapat kita lakukan untuk mencegah dan memahami kekerasan terhadap perempuan dan anak. Telah hadir bersama kita di studio Cepos TV pada siang hari ini Direktur LBH APIK, Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan Papua, Ibu Nur Aida Duwila, Sarjana Hukum. Selamat siang. Selamat siang. Ibu juga selaku pengacara senior ya kita di Papua, aktivis pemerhati masalah perempuan dan anak, juga hak asasi manusia. Narasumber kita yang kedua, Direktur Lembaga Pengkajian Pemberdayaan Perempuan dan Anak LP3A Papua. Saya sebut Ibu Siti Atmianti, Sarjana Hukum. Selamat siang. Selamat Ibu. siang. Ya, Ibu berdua terima kasih sudah hadir di studio kami. Kita akan memulai diskusi kita di perbincangan ini. Saya ingin bertanya dulu kepada narasumber, bagaimana gambaran kekerasan terhadap perempuan dan anak saat ini di Indonesia secara umum, tapi khususnya kita di Papua. Silakan Ibu mungkin. Iya baik, kalau ditanya gambaran umumnya bagaimana kekerasan terhadap perempuan dan anak, dilihat dari kasus yang kami tangani, Baik. itu bukan yang sedikit. Kalau lebih dari satu kan berarti banyak. Jadi bicara tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak itu sesuatu orang mendengar itu kasus apa ya gitu. Tapi kekerasan terhadap perempuan dan anak di Papua, terutama di Kota Jayapura yang kami dampingi, itu tinggi. Tinggi ya? Ya, itu tinggi. Menurut data kami, data LBAPIK pendampingan kami, itu sangat tinggi. Lebih dari satu sangat tinggi bagi kami. Karena itu bagi kami kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah pelanggaran terhadap hak asasi perempuan dan hak asasi anak. Seperti kalau itu. di LP3A bagaimana? Ya, jumlah kasusnya. Kalau terkait dengan kasus ya, kalau misalnya terkait bicara soal kekerasan terhadap perempuan, ini seperti gunung es ya, kalau kita bilang gunung es. Kalau semakin tinggi, semakin puncak, ternyata yang kelihatannya saja. Ketika perempuan berani melapor di pusat-pusat layanan yang tersedia, atau kemudian melakukan bercerita tentang pengalaman kekerasan yang dihadapinya,
Tapi kalau kita bicara juga fenomena gunung es, ternyata di bawahnya justru banyak ya, yang tidak berani melapor. Nah, LP3P sendiri tahun 2025 kemarin per Desember itu kami menerima pengaduan di LP3P sebesar 18 kasus. 11 kasus diantaranya adalah kasus kekerasan terhadap perempuan dan 7 kasusnya adalah kekerasan terhadap anak. Itu yang berani melapor. Itu yang berani melapor kalau di gunung es tadi itu ya. Yang terlihat sedikit tapi sebetulnya banyak sekali di masyarakat. Kalau kaitannya dengan di Papua, masing-masing lembaga ini kan punya data. Jadi itu yang tadi saya sampaikan adalah data yang berada di LP3P. LBH juga punya data. Nah, sementara kita harapan ke depan adalah Papua tuh punya satu data yang menunjukkan bahwa angka kekerasan terhadap perempuan itu berada pada jumlahnya ya yang tepat, dan itu kan kemudian akan membantu kita ke depan untuk kemudian merencanakan langkah-langkah strategis apa supaya kemudian menurunkan atau kemudian mengurangi kekerasan terhadap perempuan di tanah Papua. Baik, Ibu, bentuk-bentuk kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak di masyarakat itu apa saja? Yang selama ini LBH PIK tangani itu bentuk-bentuk kekerasannya ada fisik, psikis, penelantaran, dan yang paling tinggi adalah kekerasan seksual. Justru itu yang tinggi. Ya, di data LBH APIK di tahun 2025 itu ada 18 kasus kekerasan seksual, 13 terhadap anak, 5 terhadap orang dewasa, perempuan dewasa. Ada 18 kasus. Walaupun kekerasan lainnya adalah kekerasan dalam rumah tangga. Tapi kalau kekerasan seksual ada 18 kasus. Seperti itu. Jadi memang bicara tentang bentuk-bentuk kekerasan itu ya fisik, psikis, penelantaran. Fisik itu bagaimana? Pemukulan pemukulan gitu. Terus psikis itu bagaimana kalimat-kalimat yang dikeluarkan itu membantu korban menjadi lebih sakit ya. Secara psikologi itu dia benar-benar terpuruk ya, mentalnya terpuruk, menghina, menjatuhkan mentalnya, kalau bicara penelantaran ekonomi yang terjadi, penelantaran ekonomi itu mengakibatkan kekerasan psikis. Jadi bukan saja bicara bapaknya nggak menafkahi, tapi juga terjadi kekerasan psikis karena anak kan membutuhkan kasih sayang, ditelantarkan secara ekonomi, ya terlantar juga secara psikis, kasih sayang tidak diberikan. Nah ternyata dari kasus-kasus ini banyak juga kekerasan seksual, seperti itu. Dan juga ada sebenarnya kekerasan seksual dalam rumah tangga, tapi tidak berani diungkap, nggak mau. Walaupun kami menjadi tempat untuk berdiskusi, meminta konsultasi, tapi ketika kami sarankan untuk dilaporkan itu tidak berani. Tidak berani dilaporkan, seperti itu. Jadi kami tidak punya hak memaksa korban. Yuk lapor aja gitu. Karena dia berpikir tentang keselamatan dirinya. Nah itu tugas pemerintah menyiapkan itu. Betul ya. Di LP3P juga. Tahun 2025 sebenarnya kasus yang kami terima tinggi itu adalah KDRT. Meskipun tadi saya sampaikan bahwa ada kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan dari 7 kasus yang dilaporkan kasus kekerasan terhadap anak, 2 kasusnya diantaranya adalah kasus kekerasan seksual. Nah itu pun yang terjadi dalam lingkaran keluarga. Jadi yang tadi disampaikan oleh Ibu Nona bahwa kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan kepada anak, kekerasan seksual yang terjadi dalam hubungan yang kami bilang relasi antara bapak dan anak ini memang tidak banyak yang terlaporkan. Tidak banyak terlaporkan karena memang masih dalam lingkaran keluarga. Takut, ketergantungan ekonomi, kemudian dan anak kan tidak mendapat dukungan, bahkan dalam kasus-kasus kekerasan seksual anak tidak mendapat dukungan dari ibunya. Begitu. Nah itu karena yang terjadi seperti itu. Nah alasan lainnya adalah memang karena ibunya, mamanya juga tergantung secara ekonomi dengan bapaknya. Tapi juga kan masih ada budaya bahwa ketika kekerasan terhadap perempuan dalam lingkup rumah tangga itu adalah masih dianggap sebagai persoalan individu privat. Sehingga kemudian ketika terjadi kasus kekerasan yang terjadi dalam lingkaran rumah tangga ya tidak banyak terlaporkan. Ini yang mengalami ini anak lebih banyak. Anak. Dalam hubungan relasi bapak ke anak, kemudian keluarga terdekat ya, orang-orang yang dikenali oleh anak. Terhadap perempuan, ibu misalnya, itu juga ada? Iya, terjadi. Jadi saya bilang bahwa
Kan kalau misalnya kalau kita bicara soal undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, di dalamnya juga kan mengatur terkait dengan kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga. Nah, tidak banyak ibu juga berani melapor, misalnya mereka mendatangi lembaga layanan dan kasih tahu saya mengalami kekerasan seksual dan suami saya tidak. Tapi itu kemudian dibungkus dengan kekerasan fisik, kekerasan psikis, maki, cacian, pemukulan, penganiayaan, terus kemudian ditendang, dilempar dengan alat tertentu. Nah, itu kan kemudian dia kemungkinan adalah rentan dengan kekerasan seksual gitu. Nah, tapi tidak banyak dilaporkan. Dari pengalaman LP3AP, dari beberapa kali pertemuan dengan korban, baru dia menyampaikan bahwa dia juga mengalami kekerasan seksual, baik dalam keadaan pelaku atau suaminya dalam keadaan sadar, ataupun juga dalam keadaan mabuk. Begitu. Itu faktor apa yang menyebabkan dia tidak berani melaporkan? Kalau kami bilang terkait dengan faktor relasi ya, karena suami menganggap bahwa itu istrinya. Jadi dalam situasi relasi satu lebih dominan, itu kemudian membuat sehingga yang lainnya merasa dia menganggap bahwa dirinya yang dominan, dia adalah kepala rumah tangga, dia adalah laki-laki. Apalagi kalau dibilang dengan kata itu sudah bayar kok, jadi artinya bahwa di sini kata-kata itu menjadi legal bahwa ketika dia membayar perempuan, padahal itu kan tidak seperti itu. Cuma itu sebagai bagian untuk melegalkan tindakannya, perbuatan yang melakukan kekerasan kepada istrinya. Betul. Kalau anak-anak takut karena apa faktornya? Anak-anak tidak berani bicara karena bapaknya. Kemudian mamanya takut. Betul. Mamanya takut ketika mendampingi anak ini melaporkan, yang tadi Mia bilang tuh ketergantungan. Jadi ibu lebih banyak ketergantungan ekonomi kepada suaminya, sehingga dia nggak berani melapor karena dia pikir ketika proses hukum ini berjalan, bapaknya ditahan, siapa yang mau kasih makan saya dengan anak-anak? Gitu. Itu yang soal sebenarnya. Betul ya. Makanya kita sebenarnya berbicara perempuan tuh harus berdaya. Perempuan berdaya itu bagaimana caranya? Dia harus punya penghasilan kan sendiri. Nah, bagaimana caranya perempuan Papua bisa berdaya? Ini PR besar buat kita semua. Seperti apa? Iya. Kalau kita bicara tentang dampak dan penyebab, ya apa saja yang dampak psikologis terutama yang dialami oleh korban kekerasan khususnya anak-anak. Selama ini yang kami tangani itu dia depresi. Depresi, mencoba bunuh diri. Gitu. Terus ada yang akhirnya berubah orientasi seksualnya. Itu yang ditakutkan. Berubah orientasi seksualnya. Nah, kami berusaha bagaimana caranya ketika kami mendampingi korban. Biasanya kami LBAPIK maupun LP3AP kami merujuk ke teman-teman yang Peksos atau ke UPT DPPA provinsi yang ada psikolognya. Kami seperti itu. Jadi biasanya kami merujuk dengan penjelasan sedetail-detailnya bagaimana kondisi korban, identitas korban, pelaku, bagaimana apa yang sudah kami lakukan dan meminta kepada UPT DPPA provinsi untuk membantu pemulihan psikologi. Dan juga bukan saja di UPT DPPA provinsi tapi juga di teman-teman YP2MP, Yayasan Pendampingan Pemberdayaan Perempuan dan Yayasan Pendampingan Pemberdayaan Masyarakat Papua. Teman-teman itu yang biasa sudah 2 tahun ini membantu kami mengamankan korban-korban, membantu pemulihannya karena di YP2MP itu kan ada Peksos, ada psikolognya. Ada psikolognya. Jadi dampak secara psikologis ini paling bahaya sekali. Sangat bahaya. Jadi kalau misalnya tadi menyambung ya Kak Nona, bahwa sebenarnya juga ada takut berkepanjangan, anak tidak berani berhadapan dengan orang banyak. Nah sebenarnya itu kalau kita lihat misalnya kita berhadapan dengan anak remaja, yang kami lihat ini anak remaja yang orang tuanya memberikan tanggung jawab kepada anaknya itu berbeda dengan yang selalu didominasi oleh orang tuanya. Jadi yang muncul adalah anak-anak tidak percaya diri ketika misalnya dia dalam prestasi atau kemudian maju ke depan untuk kemudian membicarakan sesuatu hal di depan kelas misalnya, itu saja dia tidak mampu Terus kemudian kata. Jadi yang kami lihat ini misalnya ada kalimat yang satu kalimat mungkin dari berapa kata, dia mungkin hanya jawab ya, tidak, tapi tidak ada penjelasan lebih lanjut. Itu kan sebenarnya terkait dengan
kalau misalnya ditelusuri ternyata pengalaman kekerasan yang dihadapi di keluarganya itu kemudian berdampak kepada psikologis dia. Nah, kemudian kehilangan rasa percaya diri itu juga muncul. Kemudian depresi atau tadi Kak Nona sudah bilang, kemudian kesulitan membangun relasi dengan orang lain. Jadi merasa kalau saya mau membangun hubungan dengan orang lain atau berteman dengan orang lain, nanti bagaimana, dan dianggap saya miskin dan lain sebagainya, atau kemudian jadi itu yang kemudian sebenarnya anak-anak remaja hari ini kita temukan mereka seperti begitu. Gitu. Ya, kita bicara terkait penyebab. Ini sebenarnya faktor apa yang menyebabkan kenapa orang tua yang dia melakukan kekerasan terhadap anaknya atau istrinya? Mungkin faktor karena ekonomi kah, atau mungkin karena orientasi yang berbeda kah, atau perkembangan teknologi juga mempengaruhi dia kah, atau mungkin kebiasaan, atau mungkin ada faktor budayanya juga di dalam situ. Kalau penyebabnya kenapa seseorang itu atau orang yang lebih dewasa itu dia melakukan kekerasan terhadap Iya. Dan memang kalau dilihat banyak kekerasan itu terjadi kan dari dalam rumah dulu. Kadang kalau saya menilainya seperti ini, kadang kita tidak pernah berpikir bahwa anak ini kita dititipin loh. Sama Tuhan ini. Betul. Kita dititipkan anak oleh Tuhan, bagaimana kita bersikap dan bertindak pada mereka. Contoh yang baik yang kita berikan. Ya, kadang orang tua mungkin merasa bahwa saya bekerja capek cari uang untuk kasih makan kamu. Kok kamu kurang ajar, makanya saya kasar sama kamu. Padahal kalau dia pikir, loh kewajiban kan. Betul. Setiap manusia kan berproses. Orang bilang apa nih? Berkembang biak kan. Kalau dia pengen punya keturunan, berarti kan dia dititipkan oleh Tuhan. Bagaimana dia memperlakukan anak yang lahir dari kehidupan dia ini untuk menjadi lebih baik daripada dia sebelumnya. Kan seharusnya gitu. Dan kadang saya berpikir ini sebenarnya kurang pemahaman terhadap perlindungan terhadap hak asasi kalau saya bilang. Kadang kita lupa bahwa orang lain itu sekalipun itu anak saya, dia punya hak asasi untuk dia berbicara, menyampaikan sesuatu, dia butuh perlindungan terhadap hak asasi dia. Itu yang kadang kita lupa. Menurut saya orang dewasa seperti itu. Betul. Kalau bicara faktor lain lagi, faktor ekonomi juga mempengaruhi. Ekonomi ya. Budaya, gitu. Itu mempengaruhi bagaimana sikap orang tua kepada anak gitu. Budaya dahulu tuh orang tua mendidik kita dengan keras. Betul. Tapi kalau kita tidak mencari pengalaman baru bagaimana cara mendidik anak, kita akan menggunakan metode yang sama dalam mendidik anak. Makanya itu perlu ada pembelajaran baru. Apa sih yang supaya anak itu tidak seperti kami lagi yang dulu. Bagaimana mereka mengubah pola berpikir, bersikap, bertindak, menghargai dia ketika dia menyampaikan pendapat. Begitupun dengan istri kan. Kadang suami istri ribut kan karena suami merasa saya sudah kerja kasih kok uang, kok kurang apa lagi. Padahal perempuan itu tidak butuh duitnya saja. Betul. Dia butuh cerita bagaimana. Betul. Dia di rumah sudah capek kerja, bagaimana kau pulang tiba-tiba kau marah-marah kan begitu. Padahal di luar sekalipun kamu kerja kamu bersenang-senang loh di luar. Kan seperti itu. Iya. Jadi bisa juga faktor misalnya orang tua punya latar belakang pendidikan, lembaga pengaruh, atau orang yang sudah berpendidikan sekalipun juga dia tetap bisa melakukan kekerasan itu. Kadang gitu. Kadang-kadang kan kita pikir mungkin kan orang tuanya tidak berpendidikan baik, dia kurang pemahaman sehingga dia menganggap dia diri superior, terus dia bisa menindas istri, anak dan sebagainya. Tapi apakah ada kasus misalnya justru pelakunya orang yang sudah berpendidikan, orang yang sudah mungkin sudah mapan, sudah punya itu bagaimana? Bisa terjadi juga. Sebenarnya tingkat pendidikan itu tidak menjamin tidak pengaruh juga. Tidak menjamin bahwa terjadinya kekerasan karena tingkat pendidikan. Kan ini beberapa kasus yang kami temukan justru mereka yang pada misalnya sudah dapat gelar ya S1, dan data kita justru menunjukkan S1, S2 itu bahkan juga menjadi pelaku kekerasan. Nah, kenapa itu? Kalau tadi dibilang tadi Pak Luki sudah bilang, oh ternyata ada faktor budaya nih. Faktor budaya juga cukup mempengaruhi, dan pengalaman kekerasan yang belum selesai itu. Menurut saya kenapa bilang pengalaman kekerasan? Kawan-kawan melihat ketika seseorang itu mengalami pengalaman kekerasan dialaminya dan kemudian itu terus dibawa sampai ketika masuk dalam rumah tangga tidak selesai, maka dia akan kemudian meneruskan itu. Jadi lingkaran kekerasan terus terjadi. Ketika kita tidak memutus mata rantai kekerasan itu, maka itu akan terus beranak cucu lah kekerasan dari pengalaman kekerasan yang tidak selesai. Karena ya kalau misalnya dari istilah psikologi memang berdamai dengan diri sendiri. Termasuk
Nah, kalau misalnya kita yang bekerja untuk kelompok perempuan, terus kemudian kita melakukan penguatan kapasitas kepada kawan-kawan yang pendamping, kita kemudian melihat kembali ada yang namanya peta diri ya, termasuk pengalaman kekerasan apa saja sih yang terjadi sepanjang hidupnya. Dengan gitu dia akan memahami apakah dia masih mau melanjutkan peta kekerasan itu yang dialami itu kepada anak cucunya. Itu harus diputus ya? Ya, diputus. Begitu. Nah, kemudian yang lainnya lagi adalah yang terkait dengan gini, Pak Luki. Kalau kita bicara dalam konteks rumah tangga, selain budaya juga ya dominan ya ketika laki-laki diajarkan bahwa dia adalah memiliki privilege, kemudian punya keistimewaan, kemudian dia punya hak segala macam, otoritas mengambil keputusan, itu kemudian berdampak ketika dia berumah tangga dan pendidikan itu bahwa segala urusan terkait rumah tangga dia yang putuskan. Ketika salah satu anggota keluarganya itu tidak patuh, maka kemudian bisa terjadi konflik ya. Nah, dalam rumah tangga itu memang kan pasti ada ya ini konflik kecil, tapi itu kan tidak berarti kekerasan itu menjadi sarana untuk melakukan kekerasan kan, pemukulan dan lain sebagainya. Itu kan bisa dikomunikasikan. Nah, rupanya kita punya budaya komunikasi ini juga terbatas. Komunikasi untuk bagaimana membangun ketahanan keluarga atau kemudian ada masalah-masalah yang dihadapi oleh suami istri, oleh anak, itu kemudian tidak dibicarakan secara terbuka. Betul. Itu sih kemudian yang muncul adalah penyelesaian dengan kekerasan. Iya, jadi itu kan yang muncul. Nah, kemudian anak ini kan dia bukan hanya dalam rumah tangga. Ya, misalnya ya, dia bertumbuh di komunitasnya, di lingkungannya, di gereja misalnya untuk sekolah minggu, di masjid untuk kemudian yang muslim, kemudian di lingkungan sekolah, kemudian di kompleks itu. Kalau misalnya masing-masing organisasi atau kita bilang elemen-elemen ini, unsur-unsur ini dalam masyarakat ini tidak memberikan rasa aman, kemudian melegalitas legalitas kekerasan, maka yang muncul adalah generasi yang memang melakukan kekerasan dan tidak pernah ada. Jadi semacam satu mata rantai yang tidak bisa diputus. Betul. Jadi seberapa jauh pengaruh itu lingkungan terhadap itu? Wah, sangat berpengaruh itu. Lingkungan. Jadi bukan hanya keluarga, tapi lingkungan tinggalnya. Dia berkontribusi terhadap kembangan kan. Tempat dia bergaul. Dan dia bisa menyalurkan itu ke temannya. Ketika dia mengalami kekerasan di rumah, dia akan menjadi pelaku di luar. Seperti itu. Kasus-kasus yang kami tangani, terutama laki-laki pelaku itu, dia adalah korban saat itu. Betul. Dan dia menjadi pelaku saat ini. Kayak gitu. Yang kami dia korban. Dan akhirnya menjadi pelaku. Dan dia jadi pelaku saat ini berikutnya. Seperti itu. Itu yang selama ini dampak dari psikologis. Betul. Dampaknya jadi ada misalnya dalam kasus-kasus yang misalnya kekerasan dalam pacaran, atau kemudian kita lihat bahwa anak hamil ya, kehamilan yang tidak diinginkan. Nah, ternyata dalam lingkaran itu anak ini dia tidak mampu, misalnya anak ini dia tidak mampu untuk menyampaikan ya misalnya rasa dan sebagainya. Kemudian dia bertemu dengan kawan yang sebenarnya itu kawan yang anak-anak baca misalnya, atau bujuk rayu dan lain-lainnya, saya akan memberikan keamanan dan lain sebagainya, tapi di tempat curhat dan kemudian di tempat pelampiasan itu. Jadi kasihan juga toh dalam situasi yang hari ini. Nah, saya banyak kasus yang terjadi, cuman orang dewasa, kita orang tua belum melihat ini sebagai sesuatu yang sebenarnya akan merampas generasi kita, begitu. Dan ini hak hidup kan dibiarkan terus menerus. Nah, jangankan jauh-jauh miras saja. Kita menganggap misalnya kita orang dewasa dia mabuk miras, tapi itu kan anak melihat sepanjang dia mabuk tidur di jalan itu hal yang baik, contoh yang buruk. Gitu. Padahal dia ikut, bapak dan mama terlarang mau, kompleks terlarang mau, orang dewasa tidak larang. Jadi itu menjadi suatu kebiasaan. Betul. Gitu. Dan itu terjadi sampai hari ini. Sampai hari ini kalau tidak menegur, siapa lagi? Jadi sebenarnya kalau bicara lihat anak-anak seperti itu, bukan saja orang tua kandungnya yang bisa menegur. Tetangga punya kepedulian. Karena bicara anak itu bicara semua orang memiliki punya urusan dengan itu. Tanggung jawab, bukan saja tanggung jawab orang tua kandung. Kalau kita menjadi warga yang baik, ketika lihat anak-anak seperti itu, tegur. Tegur mereka, nasihati mereka. Kalau mereka nggak mau dengar, ya udah, yang penting ada yang kita lakukan, gitu.
Itu tujuannya merubah. Bagaimana kita mau mengubah situasi kondisi Papua saat ini, bagaimana minuman itu menjadi satu kebiasaan. Kita lihat 10 tahun ke depan orang Papua bagaimana. Generasi ini berubah atau tidak? Mau yang lebih baik atau tidak lebih baik? Iya kan? Kasihan kan sebenarnya begitu. Jadi terpanggil untuk bagaimana kita berbuat sesuatu, bukan saja kami, semua orang berbuat sesuatu demi kebaikan generasi emas Papua. Iya, luar biasa. Tadi kalau kita bicara lingkungan keluarga dan juga lingkungan masyarakat sekitar, bagaimana, apakah juga ada kasus terjadi di lingkungan sekolahnya dia terhadap dia, mungkin dia dapat kekerasan di sekolah oleh teman-temannya atau mungkin guru atau dia dibully lah istilahnya kayak begitu, membuat mentalnya dan sebagainya. Dan mungkin pernah dilaporkan atau itu pengaruh juga dari pengalaman ibu berdua biasa ada APIK. Kalau di APIK ada kasus bullying yang dilakukan oleh seorang anak umurnya agak 2 tahun lebih gitu dengan orang dewasa lainnya kepada anak kecil gitu. Dan kami proses saat itu tapi diajak berdamai. Oke, tidak masalah sebenarnya. Dan juga ada kasus bullying lain lagi banyak. Bagaimana satu anak perempuan dikeroyok 4 orang perempuan, anak-anak SMA ya. Sekolah gitu. Nah, peran guru itu sebenarnya seperti apa gitu. Kalau yang selama ini kami tangani itu sebenarnya guru itu sudah berusaha, tapi mungkin di luar lingkungan sekolah itu terjadi seperti itu, bullying itu terjadi. Nah, itu sebenarnya kalau saya berpikir gini, anak-anak yang membuli temannya ini mungkin dia adalah korban di rumah. Dia korban di rumah, dia menunjukkan jagonya dia di luar. Seperti itu. Iya kan? Bisa jadi di rumah dia mengalami kekerasan di luar, pelampiasannya di luar. Seperti itu. Dan itu sebenarnya statement dari psikolog seperti itu. Anak-anak yang di rumah dia menjadi korban, maka di luar dia akan menjadi pelaku. Seperti itu. Ada yang seperti itu ya. Jadi orang tua menunjukkan kekerasan kepada dia, cara menyampaikan berlaku seperti apa, dipukul, di luar dia akan tunjukkan. Saya jago nih. Termasuk misalnya dia saling dimaki-maki di rumah, di luar dia maki-maki. Di luar dia memaki. Kita di Papua nih kalau mau jujur ya, bukan saja ini, saya pun kadang kalau marah ikut jadi kayak gitu, memaki. Kayak seperti itu ya. Jadi padahal itu kan bicara KUHP baru itu sudah ada larangan. Ini kalau jadi satu kebiasaan itu bisa jadi sebut nama hewan saja dipidana itu. Tujuan memaki sudah bisa sudah kena. Dipidana. Parah itu. Jadi lingkungan sekolah itu juga bisa terjadi ya kekerasan itu ya. Rawan. Jadi sebenarnya begini Pak Luki, kalau kita bicara soal kekerasan, LBH pernah punya program juga terkait dengan anak-anak sekolah, anak remaja di sekolah. Nah, LP3P memang beberapa tahun lalu itu kami bekerja anak remaja dan berkenaan dengan kekerasan, kami melakukan ini ya, diskusi anak-anak. Ternyata memang kekerasan yang terjadi yang mereka alami di sekolah juga bisa dari guru, orang dewasa, kemudian juga dari sesama kawan, teman sebaya, begitu. Jadi, nah kemudian orang mengkategorikan kekerasan itu adalah sebuah hal yang langsung kemudian pemaksaan. Tapi pemaksaan yang tadinya kita bilang pemaksaan ternyata menjadi hal yang biasa. Misalnya orang bilang, saya punya bestie, kalau bestie itu pegang buah dada, itu kan sebenarnya bagian dari bentuk pelecehan. Kemudian pegang pantat. Nah, anak-anak ini tidak tahu bahwa hal itu yang menjadi budaya di lingkaran mereka sebenarnya adalah sebuah bentuk pelecehan. Itu dan bisa dilaporkan sebenarnya. Kemudian siul, ada teman cewek lewat, itu kan terjadi catcalling antara teman sebaya kan, dan itu bisa disebut sebagai pelecehan. Namun karena tidak ada teguran atau kemudian tidak ada penyadaran juga, dianggap sebagai hal yang biasa dan menjadi budaya. Jadi mereka punya kode-kode untuk sebagai dalam bestinya itu dalam grup itu adalah dengan kode-kode yang menurut kami itu sebuah bentuk pelecehan. Itu sebenarnya yang terjadi. Nah, kemudian disiplin-disiplin yang dilakukan di sekolah itu juga masih terlihat bahwa disiplin yang tidak positif. Misalnya anak tidak mengerjakan PR, tidak masuk sekolah, kemudian harus mendapat hukuman. Hukumannya itu berupa apa?
berdiri di lapangan kah, atau kemudian di depan kelas, dan kemudian teman-teman yang bisa mengejek. Nah itu kan sebenarnya berkontribusi terhadap tumbuh kembang anak. Demikian disiplin atau hukuman-hukuman yang diberikan kepada anak ya, yang negatif, bukan positif. Itu seperti Iya, Sobat Cepos TV, kita break sebentar. Nanti kita akan kembali dalam dialog kita selanjutnya terkait dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi persoalan serius di Indonesia, khususnya Papua. Banyak korban yang mengalami luka fisik maupun trauma mendalam. Bahkan, sebagian besar memilih diam karena takut atau tidak memiliki perlindungan yang cukup. Melalui video ini, kita akan melihat fakta dan realitas yang terjadi, sekaligus mengingatkan bahwa setiap perempuan dan anak berhak hidup aman, dihormati, dan dilindungi. Ya, Sobat Cepos TV, kita lanjut pada dialog kita. Dalam menghadapi kasus kekerasan, perlindungan terhadap korban tentu menjadi hal yang sangat penting untuk ibu berdua. Ya, bagaimana sistem perlindungan bagi korban kekerasan perempuan dan anak yang ada saat ini? Mungkin pengalaman dari lembaga masing-masing untuk perlindungan terhadap itu korban kekerasan. Iya, kalau APIK ya kami karena lembaga bantuan hukum ya. Sebenarnya kalau bicara bagaimana perlindungan terhadap korban perempuan dan anak sebagai korban kekerasan, itu kan bukan kerja APIK sendiri. Betul. Semua orang punya kontribusi untuk itu, semua lembaga ya. Kepolisian, pemberdayaan pemerintah ya, pemberdayaan perempuan, apa yang bisa dilakukan. Kami ini kan lembaga swadaya masyarakat, lembaga penyedia layanan yang bukan kami non pemerintah ya. Jadi yang selama ini biasa kami lakukan adalah bagaimana ketika ada korban yang datang kepada kami meminta pembantuan pendampingan, kami dampingi, tapi kami lihat situasi kondisi. Kalau kebutuhan awalnya adalah pemulihan psikologi, maka akan dirujuk. Akan dirujuk. Kami rujuk ke UPTD PPA provinsi karena di sana ada psikolog, atau juga kepada YP2MP karena ada Peksos di sana. Biasanya kami seperti itu. Ketika kebutuhan pendampingan hukumnya jalan dan ini bertabrakan, orang bilang lawan kita agak ini, maka kami akan beramai-ramai. Kita bentuk koalisi. Dan koalisi kami biasanya dengan LP3AP, dengan teman-teman advokat perempuan lainnya, seperti itu. Jadi kami yang kami bisa lakukan seperti itu. Kemudian yang lainnya bahwa setiap ini kami punya paralegal. Melalui paralegal ada penyuluhan-penyuluhan di kampung. Melatih paralegal itu juga bagaimana mereka bisa menjadi ujung tombak di kampung. Seperti itu. Kemudian kalau seperti tadi yang Mia sampaikan, LBAP kan punya sekolah pelopor keadilan dan juga sekolah yang dilatih menjadi siswa pelopor anti kekerasan. Ada ya? Ada di 4 sekolah itu, di SMP Negeri 1 Nimburan, SMP Negeri 1 Kemtu Gresi, SMP Negeri 1 Arso, dan SMP YPPK Taruna Tegasa Arso. Jadi menyiapkan anak-anak ini sebagai pelopor anti kekerasan. Jadi itu bagian dari pencegahan. Itu berusaha. Ya mudah-mudahan itu bisa ya dilakukan. Begitu juga bukan bisa dilakukan, bisa terjadi ketika mereka menjadi mentornya, mereka menjadi orang yang bagaimana mencegah. Mereka menjadi orang yang paling terdepan membantu teman-temannya. Mudah-mudahan itu bisa mengurangi ya, mengurangi kekerasan. Karena gurunya pun juga dilatih. Itu sudah sejak kapan? Kami kegiatan di tahun 2021 sudah lama. sampai 2023. Gurunya juga mendapat pendidikan pelatihan dasar konseling ya. Jadi bagaimana bahasa guru apa, di ujung tombak itu ada emas gitu. Di ujung rotan itu ada emas, itu berubah. Ternyata berubah. Oh iya, tidak seperti itu perlakuan kami kepada murid. Nah ternyata dengan pelatihan itu kita sepakat bahwa kekerasan itu yang didapat oleh korban itu setidaknya kalau di rumah, dia di sekolah dia menjadi lebih baik. Karena sikap guru yang menunjukkan kebaikan itu mungkin dia terlupakan yang di rumah. Dan juga mengintervensi ketika nanti pada pertemuan sekolah kayak penerimaan rapor. Apa sih yang bisa dilakukan oleh guru? Kami menawarkan kalau ada bisa mengundang APIK, mengundang LP3P, ayo kita diskusi. Kami siap diundang. Gitu. Bagian dari pencegahan seperti itu. Nah, nanti kami kalau bagian penanganan, APIK siap. Kalau membutuhkan teman-teman yang lain, kami akan merangkul teman-teman.
sama-sama kita lakukan pendampingan kepada korban seperti itu. Kalau di LP3 kalau bicara soal sistem perlindungan sistem kan kalau bicara soal sistem hukum kan ada 3 aspek ya yang dilihat ya. Dari sisi strukturnya penegak hukum, kemudian dari muatan dari hukum itu sendiri terkait dengan perlindungan, kontennya apa, kemudian terkait dengan kebijakan-kebijakan. Kemudian yang ketiga ini kan terkait dengan culture, budaya. Nah 3 aspek ini terkait dengan sistem hukum dan perlindungan kepada perempuan ini kan 3 hal ini perlu dilihat. Nah dari sisi kebijakan kita punya undang-undang yang cukup, undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, undang-undang perlindungan anak, kemudian sistem peradilan pidana anak. Terus kemudian juga kita punya di Papua ini kan kita punya peraturan daerah nomor 8 tahun 2013 terkait dengan perlindungan kekerasan dalam rumah tangga. Dan ada beberapa kebijakan turunan. Nah, ketika bicara soal perlindungan dan ketika bicara soal kebijakan atau substansi dari sistem hukum itu ada. Gitu. Nah, tapi kembali kalau kita lihat terkait dengan struktur penegakan hukumnya, ternyata memang yang masih ditemukan adalah ya masih terkait dengan perspektif penerapan hukumnya itu kan masih berbeda antara penegak hukum. Misalnya untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, idealnya adalah misalnya penyidiknya adalah untuk kasus kekerasan seksual, penyidiknya adalah perempuan. Nah, ini kan kaitannya dengan bagaimana perempuan itu menyampaikan pengalaman kekerasan yang dialaminya. Tapi ini kan pada kenyataannya yang justru menyidik adalah laki-laki. Nah, kalau misalnya itu di UPPA, ini bukan tapi ini kenyataannya ya oke lah. Tapi ketika itu di SPKT dan lebih banyak situ ada pemeriksa laporan itu atau penerima laporan itu adalah laki-laki, ya ujung-ujungnya seringkali untuk kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual itu diarahkan untuk misalnya untuk penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga diarahkan untuk penyelesaian kekeluargaan. Nah, tapi kan itu kan sebenarnya bukan tugas mereka. Tugas mereka adalah menerima laporan gitu. Nah, tapi ini kan masih ada praktek-praktek gitu yang kami temukan di lapangan. Nah, kemudian perspektif misalnya ruang aman untuk korban bisa menyampaikan pengalaman kekerasannya atau kesaksian terhadap kekerasan yang dialaminya. Ini juga belum terjadi, artinya belum ideal ya. Ada ruang aman, bahkan di beberapa kasus ketika kami mendampingi satu kasus ada korban lain di sana juga di sekitar kita juga yang juga bisa mendengar dan lain sebagainya. Nah itu, akhirnya korban kan tidak percaya diri lagi untuk menyampaikan. Dia bisa ungkap secara terbuka karena mungkin masih malu, jangan sampai ada. Betul, di beberapa kasus kekerasan seksual justru anak tidak bisa memberikan kesaksian. Makanya kita pakai cara adalah anak ini dipulihkan dulu kesehatan mentalnya, mampu untuk berbicara, baru kita bisa berhadapan dengan penyidik. Itu yang bisa kami lakukan. Nah, kemudian terkait dengan culture, budaya kita ini budaya yang masih berada pada tataran bahwa kekerasan terhadap perempuan dalam lingkup rumah tangga, baik kekerasan seksual maupun kekerasan terhadap istri dan lingkup anggota rumah tangga itu masih dianggap adalah persoalan pribadi atau privat. Itu. Jadi sehingga dukungan keluarga, lingkungan terhadap korban itu juga masih terbatas. Itu. Nah, ini yang menurut saya adalah kalau tadi tanyakan bentuk perlindungannya dari sistem hukumnya ada, cuman penerapannya yang masih mengalami kendala. Kami bilang ini kita urusan bukan urusan, kamu ikut campur untuk apa? Kok berani lah apa ya? Karena masyarakat kita masih menganggap bahwa itu tabu melaporkan bapak itu sama tabu, saja itu membuka aib gitu. Padahal kita tidak pernah berpikir bahwa korban ini lebih terpuruk lagi. Karena pelakunya adalah bapak kandung sendiri. Ini juga boleh dikata bahwa kalau kita bicara sistem hukum bahwa sebenarnya perangkat hukum yang tersedia dan juga regulasi itu sudah baik dan sudah cukup. Tapi apakah itu dia cukup memberikan efek jera bagi para pelaku selama ini atau bagaimana? Ya, kalau selama ini ya yang kasus-kasus KDRT. Kita bicara kasus KDRT itu sedih sebenarnya ketika oke lah karena ini menggunakan undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, deliknya delik aduan. Otomatis dari awal ada RJ, restoratif justice. Bagaimana mediasi itu dilakukan.
mediasi dari tingkat kepolisian sampai ke kejaksaan sampai di pengadilan itu dilakukan. Tapi ujung-ujungnya ketika putusan, ini saya bicara tahun-tahun sebelumnya ya, bagaimana putusan itu diberikan yang tidak mempunyai efek jera kepada pelaku yang adalah suami, yang adalah bapak dari anak kan? Itu tidak ada efek jera bagi saya karena memang kita bicara undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga itu ancaman hukumannya minimal tuh nggak ada, yang ada itu maksimal. Jadi ketika putusan itu diputus, saya mau putus 1 hari, hakim mau putus 1 hari, 1 hari. 1 hari. Dia mau putus sebulan, 2 bulan, suka-suka dia. Karena memang tidak ada ancaman hukuman minimal, yang ada maksimal kan seperti itu. Nah ini soal sebenarnya, makanya dengan ada KUHP baru ini saya memperhatikan ya teman-teman penyidik itu, saya bersyukur sekali ada satu kasus kami yang KDRT, itu bagaimana JPU-nya itu aktif sekali menghubungi korban, menanyakan keinginan itu ibu apa, tuangkan. Ibu minta kami bantu, kami tuangkan. Jadi dia berperan, memang dia adalah perwakilan negara membantu korban. Itu di KUHP baru itu betul-betul terlihat bagaimana JPU bersikap seperti itu. Dan juga bersyukur karena memang di tahun 2025 LBAPIK itu punya perjanjian kerjasama dengan Kejaksaan Tinggi. Jadi bagaimana ada proses pra penuntutan, baru penuntutan. Jadi pra penuntutan itu sebagian adalah bagaimana jaksa bertemu, JPU itu bertemu dengan korban, biar tahu itu bagaimana prosesnya nih, korban, bagaimana apa yang korban inginkan, apa yang korban dapatkan itu. Secara fisik, psikisnya seperti apa. JPU juga tidak tahu nih. Jadi bersyukur, itu bersyukur sekali. Kami punya satu kasus yang JPU-nya itu dia ikut terlibat dari awal itu terlibat. Jadi bagaimana sampai mau menuntut saja itu, bagaimana Kajari pun terlibat. Mereka berdiskusi. Ini loh, korban ini harus diselamatkan. Terdakwa, kamu harus memenuhi kebutuhan korban, seperti itu. Itu dilakukan. Iya, kalau pemahamannya tidak ada, meskipun regulasi undang-undangnya bagus, ya susah juga. Ya dia mau kasih tuntutan berapa ya? Iya, itu suka-suka dia. Jadi dia menuntut, dia bertanya dulu sama korban. Iya, apa yang perlu, apa yang bisa saya usahakan dulu. Itu keren, menurut saya itu keren, gitu. Dan berharap jaksa yang lain pun melakukan hal yang sama. Dengan jaksa satu ini nih. Saya tidak perlu sebut namanya sudah ya. Iya. Seperti itu, Pak. Ya, Ibu berdua, tadi sudah disampaikan ada lembaganya, ada regulasinya sudah siap dan sudah baik. Terus juga ada juga pelatihan yang dilakukan. Terus ada tenaga-tenaga yang mungkin membantu di lapangan. Tapi mungkin yang jadi pertanyaan sekarang sebaiknya apa yang dilakukan korban, misalnya dari sisi korban atau masyarakat ketika mereka mengetahui adanya kasus kekerasan. Biasanya itu yang agak beratnya di situ. Dia korban, bagaimana dia harus melakukan? Dia datang melapor sendiri kah, atau lewat siapa kah, atau dia datang ke Cepos misalnya begitu, atau mungkin kalau masyarakat tahu begitu, tetangga saya ada begini, anak-anak ini dia jadi alamat begini, dia mau datang, harus apa yang dia lakukan? Itu mungkin perlu dari Ibu. Iya, saya pikir memang yang pertama adalah memang semua orang itu butuh rasa aman. Dan ketika dia mendengar, melihat, mengetahui bahwa telah terjadi kekerasan terhadap perempuan di lingkungannya atau di dalam lingkup rumah tangga, itu memang satu hal yang penting adalah dia berani untuk melapor. Berani ya? Iya, harus memiliki keberanian melapor. Tapi juga dia berani melapor itu seringkali melapor kemana? Itulah. Nah, ada juga misalnya mau lapor ke polisi, aduh kakak, saya punya pengalaman kemarin lapor polisi itu lama sekali. Jadi memang kita perlu memastikan bahwa ketika masyarakat tahu haknya, kemudian paham tentang mekanisme hukum, terus kemudian tahu kemana dia melapor, maka itu akan memudahkan dia dan ada jaminan pelindungan terhadap dirinya. Itu. Nah, sampai hari ini kan tidak sampai pada sistem itu nggak jalan. Begitu. Jadi masyarakat juga kadang-kadang harusnya melapor ke tidak, itu sekeluarga misalnya. Harusnya melapor ke tidak, jangan sampai ke sana nanti besok pelaku dia melakukan pengancaman lagi. Itu. Yang jelas adalah semua orang harus memiliki kesadaran bahwa semua orang berhak untuk hidup aman. Itu. Dan siapa yang menjamin? Negara bertanggung jawab terhadap memberikan jaminan keamanan. Itu. Kalau misalnya tidak ada jaminan, orang kemudian takut untuk
melapor Iya. gitu. Tapi kami juga sebenarnya menumbuhkan keyakinan pada semua orang yang rentan dengan kekerasan, dia sebenarnya bisa melapor dan dia harus percaya bahwa dia tidak sendiri. Oh iya. Itu. Betul. Dia tidak sendiri, Betul tapi dia punya kawan. Nah, kesadaran pendidikan kesadaran ini kan kurang diangkat kan, bahwa mereka sebenarnya mau melapor tapi mereka sendiri juga tidak tahu bahwa itu bentuk kekerasan misalnya. Betul. Gitu. Ketika dikasih tahu, kemudian mereka cukup terbuka. Nah, sebenarnya ada banyak faktor yang membuat sehingga korban kenapa tidak berani melapor. Tadi sudah kita diskusikan di awal. Faktor ketergantungan secara ekonomi, faktor budaya, kemudian faktor kemudian tidak jaminan pelindungan rasa aman, dan kemudian tidak ada dukungan dari keluarga. Itu cukup mempengaruhi korban untuk tidak berani melapor. Begitu. Apalagi kalau sampai di polisi dan kemudian masih ada juga sikap polisi yang tidak tanggap. Mama sebentar lagi mama damai dengan lapor. Punya sebentar aja. Padahal dia sudah mengalami kekerasan yang cukup panjang. Nah, itu banyak terjadi untuk kasus kekerasan rumah tangga. Mereka berani melapor pada saat mereka sudah tidak mampu lagi untuk bertahan dalam rumah tangganya, sehingga kemudian lapor di polisi. Mungkin sudah alami bertahun-tahun. Iya, bukan baru kali langsung dilapor polisi, tidak. Itu pengalaman yang cukup panjang. Ya. Dan sikap polisi itu ya. Betul. Dan Oknum ya. Betul. Kita bicara oknum. Jadi bagaimana ketika korban datang, ini kan masalah rumah tangga bisa selesaikan secara baik-baik, secara adat dulu lah mama bicara. Padahal Denda ke situ sudah selesai. Padahal yang mereka butuhkan bagaimana mereka ini saya lapor dulu ini. Betul. Apa sih? Nanti kalau dilapor sudah nanti pulang saja. Tapi nanti kalau kita lapor terus pelaku datang serang kita bagaimana? Ibu nih punya asumsi sendiri, jangan begitu. Itu terjadi kan seperti itu. Dan biasanya korban kan tidak dia punya pilihan, apakah melapor ke polisi atau melapor ke lembaga layanan atau misalnya organisasi bantuan hukum atau kemudian ke masyarakat misalnya di sana ada adat. Dan biasanya kan respon mereka yang tidak perspektif adalah itu kepu suami mau, itu ke urusan keluarga mau, aku datang lapor sini. Jadi itu praktek-praktek itu kan masih terjadi hari ini. Jadi mereka belum memahami hak mereka, gitu. Betul. Jadi kadang kami berpikir gini, kalau terkait dengan beberapa kasus yang ada di daerah, komunikasi lewat RRI itu ada tidak? Kami bicara gitu, kami menanyakan, ada tidak media yang bisa menyuarakan kepada masyarakat kecil di sana? Kamu kalau mau lapor ada loh ini, ada kepolisian, ada lembaga, ada UPT DPPA masing-masing di kabupaten, ada lembaga bantuan hukum yang bisa kamu telepon kayak gitu. Itu belum tersampaikan. Gitu. Betul. Jadi kalau bicara itu sistemnya tadi ya, bagaimana mekanisme layanan itu bisa tersampaikan kepada masyarakat kecil sebagai korban, kamu berani lapor, polisi akan melindungi, atau lembaga layanan lain akan bantu melindungi. Seperti itu yang belum tersampaikan. Dan mungkin strategi komunikasinya tadi bilang ada media. Nah, media komunikasi kita itu seperti apa yang kita pakai? Kalau misalnya bicara hukum, nanti pasti ketika anak kan sekarang digital, anak-anak kan ada banyak kasus di handphone. Sementara informasi di handphone itu masih berbasis formal ya. Kalau misalnya kita desain, misalnya di Papua kita desain dengan yang berbasis misalnya anak remaja wajib misalnya dia tonton ini, kaitannya dengan penyadaran publik terkait dengan kekerasan seksual, kekerasan dalam pacaran, atau kemudian kekerasan kekerasan dalam rumah tangga dan sebagainya, yang kemudian didesain sehingga anak-anak remaja juga menikmati dengan bahasanya misalnya, atau anak PAUD ya usia dini, kemudian orang dewasa ini mungkin akan membantu mereka untuk menyadari terjadi misalnya bisa berefek begitu, karena pasti ketika menggunakan digital orang akan memilih media yang kemudian sama nih sinergi dengan dirinya ya. Frekuensi satu server kan. Apa yang viral kemudian menggunakan misalnya apa yang viral itu yang mereka tonton. Nah, bagaimana kalau kemudian media komunikasi kita atau Cepos inisiasi ke depan misalnya bikin sesuatu yang viral dan kemudian dengan dia punya penjelasan yang ini begini harus begini akan misalnya muncul kesadaran ya atau jadikan anak muda sebagai misalnya anak muda di usia remaja sebagai pembicara gitu kan itu juga mungkin bisa jadi membantu kami ya memang mungkin memiliki keterbatasan dalam media misalnya
gitu. Perkembangan teknologi informasi ini kan sekarang menyediakan ruang-ruang yang bisa kita gunakan untuk sosialisasi, menyampaikan tips-tips atau walaupun nanti di tanggal 28 Maret anak 16 tahun ke bawah sudah nggak bisa mengakses ini kan medsos seperti itu. Tapi mungkin ada bagian-bagian media lain yang bisa bagaimana menyeting ini hanya khusus untuk anak-anak, tapi bagaimana melakukan pemberitaan pencegahan dini terhadap kasus-kasus kekerasan seksual, kekerasan oleh orang tua atau teman, kayak gitu loh, pemberitaan-pemberitaan seperti itu. Atau terus ada layanannya, nanti kalau hubungi ke nomor sekian kalau terjadi kekerasan, dan semua orang harus tahu bahwa ketika korban melapor itu hak dia, hak dia. Dan orang lain yang mendengar, tadi kata Mia, mendengar mengetahui terjadinya kekerasan, harus melaporkan. Karena undang-undang melindungi, nggak usah takut. Betul. Kewajiban dari pihak kepolisian, melayani, mengamankan ketika korban melapor. Jangan bilang pulang dulu, nanti kalau dia datang mengamuk baru datang kasih tahu. Aduh. Gitu. Itu parah itu. Dan kadang-kadang karena tidak berani dan ada seperti itu, apa yang disampaikan itu sudah terlambat, dalam arti bahwa dia sudah alami kekerasan yang sangat fisiknya sudah hancur-hancuran, psikisnya lagi dia sudah ada pada tingkat yang mau depresi, dan itu terjadi memang karena sudah terjadi cukup lama. Ketika dia mencari perlindungan, dia datang pada polisi, bahasanya seperti itu, oknumnya menyampaikannya seperti itu. Begitu. Sudah nggak usah takut, itu kan belum terjadi. Ibu mengasumsikan bahwa itu sudah terjadi, kan belum. Begitu rumah hancur, sampaikan ke polisi, baru datang. Lingkungan juga kalau tahu bilang, itu urusan keluarga gitu. Padahal tidak. Nah itu sebenarnya tugasnya media tiap hari piring melayang terus. Jadi media punya kewajiban untuk itu juga, memberitakan bagaimana ketika terjadi kekerasan apa yang perlu dilakukan, seperti itu kan. Kalau di misalnya undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga kan ada jaminan perintah perlindungan, tapi pada praktiknya itu susah. Tidak terjadi perintah perlindungan untuk bagi korban yang melapor, maka ada perintah perlindungan dari kepolisian ke pengadilan. Betul. Dan kemudian pengadilan mengeluarkan surat. Cuman pada praktiknya sampai sekarang belum terjadi. Nah itu sebenarnya dari sisi substansinya. Dan masyarakat juga harus peka terhadap tanda-tanda kekerasan yang terjadi. Jangan dianggap biasa, jangan dianggap bahwa parah. Betul. Padahal kita tidak tahu mungkin secara psikologis dia sudah tekanan itu sudah sangat luar biasa, sudah mungkin pura-pura rumah sakit lah segala macam. Kadang bahasanya yang tadi kita ngobrol dari awal itu kan, itu kan urusan pribadi, nggak usah ikut campur. Tapi kalau di lingkungan saya tidak ada cerita, kok mau ribut seperti apa, pasti kami keluar. Karena kan tanggung jawab sebagai moral sebagai tetangga, apalagi bicara tahu bahwa kami ini kan aktivis. Betul. Kami ini tahu loh harus berbuat apa, terus kami diamkan, itu tidak mungkin. Betul. Pasti keluar dan mencampuri. Terserah orang mau bilang apa, tapi tujuan kami baik. Itu. Karena tadi sudah kita bahas dampaknya tuh sangat besar terhadap apalagi anak masa depannya, pendidikannya dan tumbuh kembangnya dan sebagainya Bagaimana katanya generasi emas 2045 gitu. Terus kalau itu dari sekarang kita tidak memutus rantai kekerasan itu, bagaimana mau jadi generasi emas di tahun 2045? Betul. Seperti itu. Kalau ini mungkin Cepos juga melihat bahwa sekarang ini justru banyak perempuan yang kemudian melaporkan kasus yang dialaminya itu melalui media sosial, misalnya Facebook. Orang mulai berani bicara, tapi melalui digital itu Betul. Dan kemudian kalau tidak ada penanganan cukup serius tidak ada penanganan atau respon yang cukup serius, itu kemudian semua hal itu bisa terungkap dan kemudian tidak ada penanganan, dan kemudian generasi hari ini bagaimana begitu selanjutnya. Karena kekerasan terhadap perempuan terus terjadi, bisa anak-anak yang juga mengalami kekerasan melalui media sosial, itu kemudian mereka tidak berani melapor, dan kemudian kalau misalnya penyidiknya tidak ramah kepada anak atau kepada perempuan, sama saja kalau dia mau pergi melapor. Nah ini memang pastinya memang semua orang bertanggung jawab untuk rasa aman, dan kemudian juga pemerintah harus menjamin bahwa rasa aman itu ada
ketika korban melaporkan masalahnya kepada siapapun gitu. Jadi itu kan kewajiban negara. Betul, kewajiban negara ya. Membuat undang-undang kan undang-undangnya sudah ada gitu, berlapis-lapis gitu. Regulasinya banyak ini. Iya. Tapi bagaimana menerapkannya, isi aturan itu. Itu yang soal itu. Ya, Ibu berdua, kita sudah hampir sampai di penghujung dialog kita. Pertanyaan terakhir untuk masing-masing Ibu, apa pesan yang ingin disampaikan kepada korban yang berani supaya dia berani mencari bantuan, juga harapan terhadap pemerintah, masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak. Iya. Oke, terima kasih. Kalau saya, setiap orang, terutama perempuan dan anak yang merasa bahwa dia adalah korban kekerasan, jangan takut berbicara. Jangan takut berbicara. Harus berani speak up. Begitu. Karena omonganmu itu, kata-katamu yang keluar itu dilindungi, tidak boleh takut. Jadilah pelapor untuk menjadi pelopor bagi pelapor lainnya, terutama perempuan dan anak. Betul. Jangan pernah takut. Negara harus wajib hadir ya, melindungi korban ketika dia melapor. Ya. Kalau bicara negara berarti kan di sini ada aparat penegak hukumnya. Betul. Untuk melindungi korban ketika dia melapor supaya dia berani. Gitu. Jadi melindungi korban. Ya tadi itu, melindungi korban ketika dia menjadi pelapor, agar nantinya dia menjadi pelopor bagi pelapor lainnya, seperti itu. Terhadap masyarakat, jangan pernah berpikir bahwa kekerasan yang terjadi kepada perempuan dan anak itu persoalan pribadi, tapi itu persoalan umum yang harus bersuara, berbicara, menyampaikan bahwa di sini loh terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ayo kita bersama-sama membangun pemikiran yang sama bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Ibu. Ya, bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah persoalan yang serius yang perlu kita hentikan bersama. Nah, tidak ada toleransi untuk kekerasan, dan yang terpenting adalah memastikan korban untuk mendapatkan perlindungan, dukungan, dan juga keadilan. Dan kemudian semoga ke depan kita juga bisa membangun masyarakat yang lebih peduli, saling menjaga, saling menghargai, menghormati martabat perempuan di Papua. Terima kasih. Iya. Sobat Cepos, ya, dari perbincangan kita hari ini kita dapat memahami bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan masalah serius yang membutuhkan perhatian dan kerjasama dari semua pihak. Ya, menciptakan lingkungan yang aman bukan hanya menjadi tanggung jawab dari pemerintah atau lembaga tertentu, LSM, tetapi juga menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai bagian dari masyarakat. Jika ada Anda atau ada orang di sekitar Anda yang mengalami kekerasan, jangan ragu, jangan takut untuk mencari bantuan hukum atau menyampaikan kepada pihak-pihak berwenang dan lembaga perlindungan perempuan dan anak seperti LBH APIK, LP3A Papua, atau lembaga-lembaga lainnya yang telah tersedia fasilitas-fasilitas yang akan membantu. Saya mengucapkan terima kasih kepada kedua narasumber kita, Ibu Direktur LP3BH APIK, Ibu Nona Duwila, Sarjana Hukum, dan Ibu Direktur Lembaga Pengkajian Pemberdayaan Perempuan dan Anak LP3A Papua, Ibu Siti Akmianti. Terima kasih. Sama-sama. Kita akan bertemu kembali dalam dialog kita yang akan datang. Selamat siang. Siang. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih. Luar biasa.